berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi hari ini? Kembali saya Ilham Dianta menemani aktivitas pagi hari Anda ya. Kita masuk di hari Kamis kali ini. Tanggalnya sudah menginjak 9 ya, 9 Desember 2021. Masih kategori ya lumayan muda lah. Keuangan mungkin masih terkendali, terkontrol ya. Mau beli apa masih bisa, mau beli ini masih bisa gitu ya. Lain halnya kalau misalnya saat ini bagi mereka yang punya usaha ya, apalagi mungkin baru, kemudian ada yang tahun kemarin karena 2 tahun ini kita hidup di masa pandemi COVID-19, kemudian masih kurang begitu berkembang ya. Nah tentunya harus ada hal yang harus kita teliti kembali. Harus kita, kalau orang bilang ada introspeksi dan sebagainya, ya nggak ada masalah juga kan. Kalau mungkin ada beberapa faktor internal kita yang ada kurang bagaimana dan sebagainya. Mungkin salah satu solusinya adalah Anda melakukan training dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang training untuk karyawan ya. Diikutkan training tapi sering datang terlambat. Tapi tidak melulu itu saja sih yang kita nanti akan bahas bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Nanti kita akan coba seraba penting ya training bagi karyawan dan juga bagi usaha. Kemudian metode seperti apa yang karena metodenya banyak ya. Kadang-kadang kalau pakai metode A, metode B, ya tergantung usahanya juga, ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Nanti kita bicara pada ekspornya gitu ya. Kemudian kapan kita memulai? Nah ini juga penting sekali. Dan kalau misalnya kita sudah melakukan, kenapa kok tidak kunjung berhasil ya dengan apa yang kita inginkan atau tujuan dari bisnis kita? Nah kita nanti akan bicara tentang itu. Dan sahabat, pagi hari ini seperti biasanya program Business Talk disiarkan secara langsung juga di 3 RPPL selain Suara Sidoarjo ya. Ada RGR Tulungagung, ada Sal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Baik, kita sapa. Halo, selamat pagi Coach Humphrey. Halo, selamat pagi Mas Ilham. Oke, Kamis kemarin absen ya? Oh iya, absen. Oh, iya. Kepentingan. Oke, ini senang sekali kembali kita akan kita bertambah lagi gitu wawasan kita ya. Nah, Coach Humphrey, pagi hari ini kita bicara tentang training ya. Training. Ini bukan celana untuk lari pagi atau jogging ya. Aduh, iya mirip ya. Iya mirip ya. Betul. Pronounce-nya kan mirip ya, training gitu. Iya, tulisannya mungkin sama juga ini. Oh iya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih. Biasanya kita agak mungkin ini sangat familiar gitu ya, tapi ternyata punya semacam kans begitu ya, yang sangat penting gitu ya dalam sebuah usaha, mungkin UMKM atau apalah gitu. Tetapi ini bisa langsung kita dijelaskan oleh Coach Humphrey seperti apa begitu. Ya, oke. Masuk dari training semuanya dan sebagainya begitu ya. Iya, boleh langsung aja ya, Mas Ilham ya. Jadi selamat pagi semuanya pendengar Suara Sidoarjo yang budiman, pengusaha, pelaku bisnis ya, UMKM. Nah, kita bicara hari tentang training. Fenomena yang sering saya temuin ya, saya membawakan training cukup lama ya, dari sejak tahun 2012 sampai sekarang. Jadi ini tahun ke-11 saya sudah. Kita melihat bahwa sebetulnya training ini kan kebutuhan yang penting untuk meningkatkan kualitas SDM. Tetapi biasanya training itu satu arah. Maksudnya gimana? Satu arah itu berarti apa? Yang mentrainingkan anak buah itu yang berkepentingan, yang ditrainingkan belum tentu berkepentingan. Nah, ulangi lagi ya. Yang mentrainingkan, yang membiayai, yang menginvestasikan uang, biasanya bosnya, manajernya, atasannya, ownernya, itu yang berkepentingan. Coach, aku tolong trainingkan anak buahku ya, kemudian disekolahkan tanda kutip ya, disekolahkan tanda kutip untuk lebih baik.
Itu yang minat, yang semangat bosnya. Tapi yang ditrainingkan tidak berkepentingan, merasa bahwa ini kewajiban, merasa bahwa ini beban, merasa ngerepotin, kerjaan sudah banyak, masih harus training lagi, ya, Nah, ini berarti problemnya yang pertama kali adalah di alignment atau penyelarasan. Itu kenapa ketika saya menerima project orderan training dari klien untuk anak buah, ya, nanti siang saya training ini anak buah. Ada satu klien saya minta ditrainingkan anak buah. Itu biasanya kita melakukan alignment atau penyelarasan. Biasanya yang saya trainingkan dulu ownernya atau yang kita coaching ownernya dulu sebelum ke anak buah. Ya, kenapa? Karena pertama owner itu harus paham bahwa anak buah itu harus dikondisikan dulu sebelum di training. Ini menghilangkan risiko. Kalau hilang sama sekali nggak bisa ya. Mengurangi risiko, sangat banyak mengurangi risiko. Anak buahnya setelah di training itu kemudian kembali ke titik awal, atau ke tengah-tengah training malah walk out, atau merasa tidak penting training, atau teori semata. Jadi paham teorinya tapi tidak bisa dipraktekkan, atau tidak mau dipraktekkan, atau repot dipraktekkan, atau nggak sempat, apapun alasannya, pokoknya akhirnya trainingnya zonk, tidak menghasilkan sesuatu. Ya, kenapa kita mesti itu? Karena alignment. Jadi ujian pertama yang dilakukan oleh seorang pengusaha sebelum mentrainingkan anak buah, ujiannya mereka adalah harus sepakat bahwa training ini untuk siapa sih? Kamu mau ditrainingkan ini untuk apa? Gitu ya. Menghindari apa sih sebetulnya? Perasaan gini. Kalau sampai anak buah bilang, udah kamu udah saya trainingkan aja. Ada beberapa anak buah itu, ada beberapa tim itu yang sangat aneh berpikir bahwa kalau saya dikirimkan ke training itu berarti saya dikirimkan ke dokter, berarti saya itu sakit. Kalau saya dikasihin program training, berarti saya ini sedang sakit di mata bos sehingga saya sampai harus ditrainingkan. Itu atau dari sudut pandang si karyawan ya? Iya, betul. Iya, oke. Jadi ada beberapa yang kita perlu selaraskan supaya yang boten-boten begini, pemikiran seperti ini bisa kita tepis, bisa kita hilangkan. Ada yang merasa bahwa berarti saya ini dianggap goblok sama atasan sehingga saya mesti disekolahkan gitu ya. Ini seperti gini-gini ini sangat toksik ya, Mas Ilham. Ini sangat meracuni sebenarnya. Nah, bukan meracuni diri sendiri tapi meracuni perusahaan. Ada beberapa kasus yang saya lihat justru ketika saya diminta mentraining perusahaan, saya tanya sama klien saya atau calon klien karena dia belum beli program saya, belum beli program kami. Ini sudah berapa kali training di vendor lain ya. Oh, sudah berkali-kali. Terus saya pernah bilang saya minta sama dia untuk ngomong dulu. Saya yang ngomong dengan anak buahnya, saya bicara dulu. Dan ternyata semakin banyak di training itu mereka semakin turun kualitas kerjanya. Nah, ini aneh nih. Iya. Semakin turun. Seriously, saya nggak bohong, semakin turun. Nah, ternyata mereka itu kalau di training, ketika di training, mereka itu menggunakan bahasa trainingnya, trainernya, bahasa pelatihnya, mereka menggunakan istilah-istilahnya, mereka menggunakan ilmunya itu bukan untuk kepentingan meningkatkan diri dan perusahaan, tapi untuk menjadi orang yang tahu bagaimana membela diri, bagaimana ngeles dari kesalahan, dipakai itu ilmu-ilmunya. Ya, nah contoh misalkan seperti ini, ya, kalau kita bilang rasa memiliki ya, sense of belonging, ya pernah ditrainingkan oleh vendor lain. Kemudian ketika ada masalah di perusahaan, dia bilang, oh iya karena masalah ini terjadi karena saya memiliki sense of belonging terlalu berlebihan. Jadi saya memikirkan perusahaan berlebihan, akhirnya saya memutuskan sesuatu yang di luar kompetensi saya, di luar wewenang saya. Jadi akhirnya ini jadi bumerang untuk perusahaan. Ini menarik guys, ya ini menarik. Nah, tapi ini memang satu kasus khusus ya, saya tidak ketemu lagi kasus seperti itu, sekali aja ketemu. Jadi memang semakin lama semakin turun, ya semakin parah ya. Bukan cuma turun secara kualitas, tapi mereka merasa anak buah saya ini jadi keminter, kemudian jadi kurang ajar, jadi tidak benar kerjanya setelah mengikuti serangkaian training. Itu pun juga dia merasa bahwa anak buah saya ini tidak kompeten, perlu ditrainingkan lagi. Jadi bisa dibayangkan ya, betapa rumitnya kondisi di dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau kita lihat sebetulnya akar masalah di mana? Yang pertama adalah, tadi yang saya katakan pertama, tidak ada penyelarasan. Ini kepentingannya siapa di training? Untuk siapa ini? Waduh guys, teman-teman ya, penting banget untuk membuat bolanya itu ada di tangan yang di training. Bukan bolanya ditaruh di tangannya trainer
atau di tangannya yang membeli investasi program training. Harus di tangan si trainee atau yang ditrainingkan, namanya trainee ya. Trainee, oke. Ya, trainee ya. Jadi harus tangan si trainee. Bola-bola ini harus bola itu maksudnya ada tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu harus di tangan trainee. Jangan dilemparkan ke trainer. Trainer bertanggung jawab untuk memberikan materi, untuk membimbing. Tapi trainee-nya harus disesuaikan dulu. Itu kenapa kok saya sarankan alignment. Itu yang pertama ya. Jadi kenapa kita mesti alignment, karena mereka harus tahu bahwa ini tanggung jawab kepentingan siapa ini. Yang kedua, ketika si pengusaha itu sudah menyewa vendor, maka si anak buah itu harus ngerti siapa yang akan mentrainingkan. Jadi selain tanggung jawab, oke, saya harus berkembang. Nanti saya masuk lebih dalam ke yang pertama, karena yang paling penting yang pertama ya. Setelah kita tahu bahwa, setelah manajemennya tahu bahwa ternyata saya ini ditrainingkan untuk kepentingan saya, yang memang nanti imbasnya ke perusahaan. Tapi pertama kali harus penting saya dulu. Yang kedua, mereka harus kenal, mereka harus tahu ya siapa yang akan mentrainingkan. Apakah ini memang eksekutif, apakah ini memang kompetensi di bidang apa yang mau saya tanyakan ke beliau, si trainer itu, apa yang saya mau tanyakan, apa yang mau saya belajarin dari sana, itu harus dicocokkan dulu. Ya, misalkan kalau si anak buah itu bilang sama manajemennya, Pak, saya mau nanti belajar sama si trainer A, itu adalah hal tentang efisiensi, atau hal tentang komunikasi, atau hal tentang apa. Itu deep down lagi, dideskripsikan lagi komunikasi dalam hal apa, efisiensi bagaimana, sehingga akhirnya orang duduk di kelas training itu tidak ngeblank, Mas. Mereka sudah tahu, aku ujuk-ujuknya, jujukan saya itu mau tanya ini nanti, mau pelajarin ini. Jadi dia dapat ilmu itu kemudian diadapt di otaknya dia untuk aku mau belajar ini. Bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya? Dikejar terus ya. Nah, setiap anak buah yang diikutkan, setiap trainee yang diikutkan di kelas, itu wajib memiliki mindset seperti itu. Itu ada di kelas atau ada di sesi penyelarasan namanya, alignment. Supaya si anak buah itu mendapatkan hasil ketika mereka walk out dari kelas. Ya, jadi yang pertama mereka harus tahu untuk siapa ini. Itu harus ada sebelum training dimulai. Dua, mereka harus tahu mau belajar apa. Itu harus jelas sebelum training dimulai. Yang ketiga yang paling penting ya, tiga paling penting. Yang ketiga adalah mereka harus tahu mereka komit apa. Jadi misalkan saya setelah ikuti kelasnya saya, misalkan ini Coach Jafri, maka saya setelah itu saya akan mempraktekkannya di bidang apa, di divisi mana di divisi saya mana, kemudian saya mau mengukur hasilnya bagaimana, nanti bagaimana, apa yang kita mau ukur. Nah, yang ketiga ini akan berdampak ke kepuasan dari pelatihan itu. Jadi dia yang dilatih, trainingnya akan puas terhadap proses pelatihannya itu. Mungkin mereka tidak perlu sampai memuja-muja trainernya, tapi mereka harus puas dengan kelas pelatihannya. Ini bedakan ya, banyak orang bilang, oh berarti ini trainernya yang dapat nama, dapat prestasi ya. Bukan. Saya tidak. Memang penting trainernya dapat pujian, dapat testimonial ya. Oh hebat trainer ini, bagus. Itu untuk reputasinya beliau. Tapi si trainingnya itu harus puas dengan kelas trainingnya, bukan karena semata-mata trainer yang mampu menyampaikan materi dengan bagus, tapi karena dia bisa mendapatkan relasi antara ikut training dengan prestasinya dia. Ya, jadi ini mau saya pakai di sini, saya mau pakai di sini, saya mau dipakai di sini. Nah, tiga hal ini itu harus diklirkan dulu pada saat pra-training, sehingga orang yang ikut trainee itu akan mendapatkan manfaat yang sifatnya itu real, nyata, nyata dan aplikatif. Bukan sesuatu yang sifatnya konsep. Kalau coaching beda, kalau training itu akan diaplikasikan langsung, ya. Kalau coaching itu keluarnya adalah business plan atau blueprint atau sebuah culture atau sebuah action plan. Ya, jadi kalau coaching itu beda. Coaching itu membuat konsepnya dan membuat mereka ngerti mau kemana, clarity, kejelasan, arah, tujuan, dan bikin sebuah rencana kerja, rencana tindakan, action plan dan working plan. Kemudian dieksekusi. Kalau training itu kan upgrade skill, meningkatkan keterampilan dari seseorang yang ditrainingkan. Ya,
Akibatnya apa? Kalau training itu harus diaplikasikan dengan kondisi yang langsung pada saat setelah training bisa. Nggak bisa lagi kemudian setelah training, oke, gitu saya sudah paham coach ilmunya, nanti saya pertimbangkan, saya membuat rencana kerja saya. Nggak bisa, itu bukan training namanya. Saya di training mengetik, misalkan dulu masih zaman dulu yang ngetik 10 jari gitu kan, saya 11 jari kalau ketik ya, 10 jari gitu ngetik. Ya kan harus tahu toh, saya akan pakai ini pada saat saya bikin dokumen, saya akan pakai pada saat saya membuat notulen, ya kalau misalkan training atau training komputer, saya gunakan ini pada saat tadi saya melakukan presentasi atau training seperti Mas Ilham ini, misalkan di training bagaimana SOP-nya penyiaran yang baik dan benar, ya akan digunakan pada saat penyiaran, ada penyiaran saya akan lebih baik dari sisi mananya dan seterusnya. Ini kan langsung dipakai aplikatif. Nah, jadi satu, mereka harus tahu bahwa itu untuk mereka dan perusahaan, bukan untuk perusahaan saja, sehingga bolanya di mereka. Kedua, mereka harus tahu dia mau tanya apa, mereka mau belajar apa. Ketiga, mereka harus dapat rasa puas. Wah, setelah saya di training, saya akan puas. Kenapa nomor 3 ini penting? Jadi saya katakan nomor 3 paling penting adalah karena ini akan membuat satu kecanduan positif. Lain kali dia mau di training lagi. Lain kali dia mau di training lagi, sehingga akhirnya hasil itu adalah compounding ya, bunga berbunga, majemuk gitu ya, compounding efeknya itu bertumpuk-tumpuk gitu ya. Akhirnya ini akan menjadi kondisi yang sangat positif untuk perusahaan. Bola saljunya akan menggelidik. Jadi dari training kecil akhirnya bertumpuk ya, akumulasinya menjadi luar biasa. Oke, baik. Coach Humphrey, training itu biasanya mungkin yang kita pahami itu dilakukan pada awal ketika kita melamar pekerjaan baru ya, biasanya kan begitu, training 3 bulan dan sebagainya. Tapi ingat bahwa pemberian pelatihan itu tidak melulu pada saat awal kita diterima bekerja, tapi mungkin pada saat di mana perusahaan itu memang lagi butuh pelatihan gitu. Nah, saya ingin tahu nih ya, apa memang betul apa yang dikatakan oleh Coach Humphrey tadi bahwa ketika ada anggapan nih dari perspektif si trainee itu katanya kita kayaknya sedang sakit nih, makanya ada pelatihan nih. Apa betul seperti itu sih sebenarnya? Atau dari sudut pandang yang pengusahanya, enggak, ini katanya tadi untuk peningkatan mutu ya, mutu dari trainee itu sendiri atau bagaimana begitu. Nah, kalau misalnya akan dilakukan trainee, misalnya ya berapa tahun setelah berjalan, gitu, apakah memang semua karyawan harus perlu di training maksud saya, atau disortir pada orang-orang tertentu saja yang mungkin ya itu tadi katanya mungkin sakit atau apa kayak gitu. Ya, jadi gini ya, tadi yang pertama bagus tuh, Mas Ilham. Jadi ketika orang baru masuk kerja, biasanya di training, biasanya ya, tapi nggak selalu begitu ya. Nah, coba kita lihat ya, perbedaannya begini. Ketika orang masuk kerja, proses trainingnya itu benar-benar diharapkan oleh si trainee, pasti sudah. Ya, jadi bedanya di sini. Ketika orang masuk kerja, si pelamar kerja, anak baru masuk ini itu benar-benar malah mengharapkan ditrainingkan. Oh ya, justru beda sama yang tadi ya. Beda jauh ya. Bahkan beberapa kasus ketika saya menginterview atau ketika saya meng-coach orang, klien saya untuk menginterview orang, itu mereka bilang bahwa kalau tidak ada program training, saya menolak untuk masuk. Saya tidak mau join ke perusahaan ini. Saya perlu training. Bayangin ya, sampai si anak kemarin sore yang baru lulus itu malah memberikan syarat. Kalau saya nggak ada program training, saya nggak bisa. Saya butuh di-trainingkan. Atau kalau saya balik, ketika kita menginterview orang, ketika kita membuat loker ya, lowongan pekerjaan, kalau kita beritahu tidak perlu punya pengalaman, Anda akan kami training sampai bisa. Lebih banyak loh jumlah yang mendaftar dibandingkan kalau di lowongan kerja tulisannya adalah dibutuhkan yang berpengalaman. Lebih sedikit yang datang. Itu artinya, Mas Ilham, ketika kita masuk ke dalam proses pertama kali bekerja, bolanya di kita. Saya ini butuh mampu melakukan, saya ini butuh dianggap bisa, saya ini butuh diajeni bahwa saya itu kompeten. Sekarang saya belum kompeten, saya perlu di training. Jadi kekuatan orang untuk belajar itu sedotan vakum ilmunya si trainee itu luar biasa. Nyedot dia memang nyedot. Tapi kalau sudah kerja 8, 11 tahun, 15 tahun di training, daya sedotnya itu luar biasa lambat, Mas Ilham. Bahkan nolaknya lebih banyak daripada nyedotnya. Hebat toh.
Jadi di training ilmunya dilepeh-lepeh gitu, muntah-muntahkan. Dia merasa nggak butuh training. Alas paling ngono-ngono wae wis nyambut gawe 15 tahun padha wae gini-gini nasib ora berubah. Nah kayak gini-gini loh masalah. Ini menjadi problem ketika orang itu sudah dalam kondisi menolak untuk di training karena apapun lah alasannya dibandingkan dengan ketika orang masuk pertama kali kerja mereka yang nuntut di training. Jadi bedanya jauh banget, bumi langit Mas Ilham. Ya, statementnya, mindsetnya beda jauh sekali. Itu kenapa tidak sama. Nah, yang pertama, yang kedua bedanya apa lagi? Ketika anak buah baru masuk training, dia punya contoh. Seperti apa nanti saya jadinya setelah di training. Ya, Mas, sampean ini contoh saya lah. Saya dulu kerja di salah satu restoran fast food ya, Great Fast Food. Waktu dulu kuliah gitu ya, sambil kuliah sambil nyari ya, namanya juga anak perantauan di negara orang gitu kan. Jadi saya sambil cari uang saku, saya tunjukin, bro, kamu nanti saya training. Wah, jadi saya duduk di ruangan restorannya sambil lihat ke dapur, itu kan fast food ya, gerai fast food. Kemudian saya lihat, bro, kamu nanti akan saya training supaya bisa seperti itu, lihat. Oh, saya masih belum bisa tuh, lihat gerakannya seperti itu. Lihat tuh, cepetnya seperti itu, lihat tuh, tak-taknya seperti itu, gercepnya, zaman dulu belum ada gercep ya, tapi saya bahasakan nggak bahasa sekarang. Gercepnya seperti itu, tataknya seperti itu, lihat tuh, wah itu gerakannya situ, wah oh iya, nanti kamu di training seperti itu. Wah ngerti saya punya sebuah tujuan, saya akan di training menjadi seperti itu. Itu loh maksud saya tadi, ya. Saya orang di training itu yang nomor 2 dan nomor 3, tahu mau belajar apa, tahu akan menjadi seperti apa, mau dipakai di mana, itu sudah ada gambarannya. Nah, sedangkan kalau di training pada saat kita sudah kerja 8-10 tahun, itu gambarannya nggak ada, Mas. Ini loh yang susah. Jadi orang itu nggak tunjukkan, nanti kamu saya training biar seperti itu. Seperti apa? Nggak ada contoh nih. Kan contohnya itu masih di awang-awang bosnya. Nah, itu kenapa kok kita perlu namanya penyelarasan. Sehingga akhirnya orang tahu, oh saya itu di training menjadi seperti apa. Manusia itu butuh visualisasi. Mau kita itu lulusan S2, S3, S-Teler, S-Mambo, saya nggak peduli. Manusia itu butuh visualisasi. Semakin sulit bahan trainingnya, saya ulangi lagi, semakin sulit materi trainingnya, semakin dia butuh tahu nanti outcome-nya, visualisasinya seperti apa. Jika tidak bisa divisualisasikan, lupakan Mas. Lupakan. Training ini kan menjadi penderitaan. Sudah keluar duit, akan menjadi neraka buat yang di training. Sudah gitu keluar, setelah sesi training, bubar semua, gegeran lagi. Kenapa kok kamu sudah training tidak bisa, kompetensinya nggak bagus, kenapa nggak ada perubahan? Ya nggak ada contohnya, nggak ada tujuannya. There is no goal, dan there is no way. Kalau kita nggak tahu mau kemana, banyak jalan menuju Roma. Ya kalau Romanya nggak jelas, banyak jalan menuju amburadul, Mas. Ya, nggak ngerti. Kan nggak ngerti, kota mana yang tuju, Romanya orang didudui, mau ke Roma toh. Nah, itu kenapa pada saat masuk kerja, itu anak buah itu beda jauh. Dia sudah memang, pertama dia ingin di training, supaya dia mau membuktikan bahwa saya mampu. Lihat ya, pertama ya, untuk saya ini. Bukan untuk kamu, untuk saya. Bahkan si calon employee, calon pegawai itu menuntut kepada manajemen yang akan merekrut dia, meng-hire dia untuk, aku di training dulu loh ya. Kalau nggak di training, saya nggak mau. Apalagi kalau saya tidak di training, kemudian dikasih pekerjaan, terus disalahkan, saya langsung resign, gitu kan? Itu mentalnya benar-benar haus untuk sedot ilmu, sedot. Yang kedua, dia tahu contohnya. Kamu kerjamu salah seperti itu loh lah, kan orang-orang kalau masih baru itu benar-benar ada contoh. Nah, itu dua ini Mas. Ini pembedanya bumi langit. Itu kenapa? Dari pengalaman orang, kenapa kok di training itu pada saat anak baru masuk itu sangat powerful sekali dibandingkan orang training pada saat sudah usur ya, sudah lama di dalam perusahaan. Itu kita replika, Mas. Jadi program trainingnya saya replika supaya konsepnya itu kembali lagi seperti orang haus untuk belajar, haus untuk mengambil ilmu supaya menjadi dia yang lebih baik. Versi dia lebih baik untuk kepentingan dia. Bukan untuk kepentingan perusahaan. Ya. Sayang sebetulnya kalau orang di training itu kemudian untuk kepentingan perusahaan. Memang yang bayar perusahaan, yang investasi perusahaan. Tapi kan waktunya dia yang dia pakai. Perusahaan kan tidak bisa mengganti waktunya dia, tidak mungkin. Ya, kan waktunya dia yang dipakai, otaknya dia pakai, atensinya dia, tenaganya dia, effortnya dia yang dipakai. Ya jangan sampai modalnya dia yang keluarin, waktu, tenaga, effort segala macam, yang dianggap ini kepentingannya perusahaan. Oh, ya nggak bisa dong.
manusia itu kan harus ada sense of selfishness ya, keegoismenya. Untuk saya dong ini dong. Nah, kalau tidak ada unsur selfishnya itu, wah sudah pasti Mas, 99% trainingnya itu bakal gagal. Baik. Gagal Mas. Nah, ini kan trainingnya bicara soal training gagal ya. Sebenarnya result atau hasil yang kita harapkan itu adalah sesuai dengan target perusahaan itu sendiri. Targetnya apa? Tentunya itu yang kita harapkan, begitu kan. Tetapi tidak semua training itu katanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan kata lain bahwa proses atau kegiatan trainingnya ini gagal gitu. Nah, ini gagal ini disebabkan karena mungkin si employee atau trainee-nya sendiri yang kurang dari faktor itu, atau mungkin dari trainernya atau dari apanya. Nah, kalau misalnya dikatakan gagal, nah ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengusaha itu sendiri? Apakah mengganti trainernya atau bagaimana gitu kan? Ini bisa disampaikan ini, monggo. Ya, thank you Mas. Supaya fair ya. Trainer tuh kadang-kadang juga bermasalah, ya. Trainer juga bermasalah. Saya juga kadang-kadang bermasalah. Supaya kita tidak mesuujud orang, biar saya pakai saya sendiri. Saya pun kadang-kadang bermasalah, Mas. Kenapa? Karena saya ini menerapkan konsep ilmu di mana saya sudah praktekkan, saya merasa ini baik, kemudian saya jejalkan ke orang lain. Ini kadang-kadang bermasalah. Saya nggak bilang tentang kompetensi trainernya, itu masalah sudah jelas lah. Kalau kita memilih teman-teman yang memilih menyewa trainer yang nggak kompeten, yang nggak jelas rekam jejaknya, ya udah risiko ditanggung penumpang lah ya. Tapi kalaupun sudah jelas rekam jejaknya, sudah cukup berpengalaman, itu pun bisa bermasalah. Ya, saya nggak bicara untuk yang trainer newbie ya, newbie memang butuh jam terbang, masih bikin banyak salah. Tapi yang sudah cukup lama jam terbangnya bermasalah. Kenapa? Karena trainer itu punya mindset, punya konsep berpikir bahwa ilmu ini sudah dipraktekkan di tempat lain dan berhasil, dipraktekkan di saya dan berhasil, harusnya di tempat kamu berhasil. Ini sebetulnya bermasalah, Mas Ilham. Kok bisa bermasalah? Karena tidak ada, there is no one size cuts, tidak ada satu one size fits all ya, tidak ada satu baju yang all size. Pada saat training itu dilakukan, kita tahu bahwa kita menghadapi individu yang berbeda, unik, dengan segala macam latar belakang, segala macam pemikiran, pola pikir, latar belakang ketakutan, keraguan, ketidakpercayaan diri, itu berbeda-beda. Sedangkan trainer, ya seperti saya ini kadang-kadang mikirnya itu adalah yang penting ilmu ini sudah berhasil tempat lain, saya pasangkan ke klien saya, gitu ya. Nah, tadi Mas Ian bilang, apakah perlu ganti trainer? Loh iya, penting banget. Kalau itu terjadi dan ternyata trainernya tidak bisa melakukan modifikasi on the spot atau modifikasi on project, setiap project berbeda-beda, maka ini perlu dipertanyakan, niat trainernya itu apa? Sekedar mendeliver materi atau melatih anak didiknya, trainee-nya menjadi mampu menguasai materi itu. Karena dua perbedaan. Satu, sekedar mendeliver materi, dia menjadi orang yang pemberi pemateri namanya. Ya, orang yang namanya kalau bahasa kita pemateri. Itu beda dengan trainer. Pemateri itu adalah salah satu tugas trainer, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu tugas trainer yang paling mudah. Ini saya saya tidak mengecilkan arti ilmunya trainer loh ya, bukan. Tapi di dalam proses pendeliverian atau mendeliver sebuah proses training, pemberian materi itu paling mudah. Yang sulit adalah mengkondisikan materi itu supaya masuk ke trainee yang di depan mereka atau di depan layar kaca kalau pakai Zoom. Nah, ini yang sulit. Maka harus ada case study-nya, harus ada prakteknya, harus ada showcase-nya ditunjukkan, harus ada role play-nya, bermain perannya, harus ada banyak sekali proses. Ini yang sulit. Jadi kalau teman-teman melihat, tuh kok trainer saya sebagai pemateri, ini jadi seminar, Mas. Nah, pemateri itu adalah tugas utamanya seminar, pemberi seminar. Kalau sudah training, beda. Pematerinya cuma tinggal 20-30%, 70%-nya adalah adapt dan reconditioning trainee yang di depannya supaya mampu menyerap dan mengerti dan mempraktekkan. Dengan 3 syarat tadi itu ya, yang penting adalah trainingnya. Tapi harus benar dulu ya, pendahuluannya,
pondasinya bahwa trainee-nya dulu harus berkepentingan, yang kedua adalah trainee-nya harus tahu mau tanya apa, mau belajar apa, dan yang ketiga trainee-nya harus ngerti mau dipakai di mana. Oke, baik. Jadi keberhasilan training itu juga memang ternyata banyak faktor yang harus kita perhatikan. Jadi tidak melulu bahwa faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan itu terletak pada apa yang disampaikan, kemudian pada trainee-nya, tetapi juga trainernya itu juga bisa saja gitu ya, coach ya, menjadi faktor tidak berhasil begitu ya. Nah, saya ingin tahu nih, agar proses training itu berhasil, seorang trainer atau trainer itu apa sih yang harus dilakukan? Maksudnya mungkin atau ada metode-metode tertentu yang sekiranya bisa disampaikan pada kita, mungkin seperti ini. Oh, ternyata kalau misalnya menghadapi trainee yang begini itu kayaknya harus begini deh. Kalau menghadapi model-model begini harus begini, yang banyak harus begini, kalau jumlah trainee-nya sedikit harus begini. Nah, kayak gitu. Gimana ini? Oke, jadi pada ini kalau bicara setiap project tentu beda-beda Mas ya. Jadi ini sangat kompleks kan tergantung kondisi. Tapi saya kasih gambar rule of thumb-nya dari broad stroke ya. Jadi garis besarnya aja. Yang pertama kita melihat bahwa saya katakan tadi manusia itu visual human being. Jadi manusia itu makhluk yang sangat mengedepankan visual mata kita. Ya, semua kita lihat. Jadi kalau pada saat training, contoh yang paling baik adalah contoh yang bukan diucapkan tapi yang dipertunjukkan atau di-showcase-kan atau ditampilkan. Gitu ya. Contoh yang benar adalah contoh yang divisualkan. Ini sudah paling gampang, paling standar dulu. Semua pelatihan dimulai dengan yang namanya melihat dan memberi contoh. Kalau dimulai dengan memberi materi boleh, tapi jangan lama-lama. Setelah itu contoh. Ya. Kedua, ketika orang sudah melihat, orang itu baru bisa belajar dengan baik kalau mempraktekkan. Kan konsep begini kan, you see what I do, I see what you do what I do. Gitu kan? Anda lakukan apa yang Anda lihat apa yang saya lakukan, saya lihat bagaimana Anda melakukan, dan Anda contoh apa yang saya lakukan. Nah, ketika kondisi ini kita lakukan, maka antara visual dan kinestetik, ya kinestetik itu adalah gerak, ya, itu menjadi satu ilmu, menjadi satu paduan. Jadi orang akan melihat dan kemudian mencontoh, melihat, contoh, ya. Nah, ini akan membuat proses keberhasilan lebih tinggi dibandingkan kalau cuma sekedar memberikan contoh secara verbal, melafalkan contohnya dan memberikan kasus studi yang sifatnya cuma di perusahaan X terjadi seperti ini. Itu jauh lebih sulit daripada kalau langsung praktek. Jadi visual dan praktek itu penting sekali. Nah, yang terakhir ya, setelah visual praktek, apa yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan keberhasilan success rate daripada sebuah training? Yaitu yang namanya adalah memberikan kritik langsung atau direct feedback ya ke apa yang mereka lakukan sekarang. Jadi si SDM-nya, trainee-nya itu disuruh melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi seperti biasa yang sebelum di training. Ya, maksudnya, oh biasanya seperti apa kamu? Nah, kemudian kita langsung bilang, oh kalau saya jadi kamu nggak seperti itu, gini caranya. Karena ini berbahaya atau ini kurang bagus atau ini kurang efektif. Ketika saya katakanlah men-training penjualan, saya bilang, gimana? Anda coba presentasikan ke saya. Saya langsung kritik, loh presentasi seperti itu nggak cocok. Kalau saya seperti ini, coba bandingkan. Kalau presentasi seperti itu, saya presentasi seperti saya. Oh, beda ya, beda. Kenapa? Karena begini-begini. Impact-nya seperti itu, bla bla bla. Ini akan membuat mereka akan merasa, oh ya ada contohnya. Sebelum sesudah, benar baik, kurang bagus lebih bagus, kurang efektif lebih efektif. Ini akan sangat bagus. Manusia suka membandingkan ya. Karena itu kan kalau kita di tetangga selalu terjadi gosip-gosip karena tetangga A beli lemari es, beli motor, beli mobil, wah orang itu suka banding-bandingkan. Jadi pakai ilmu visual, kinestetik, visual itu adalah pemaparan kelihatan, kinestetik itu praktek langsung, dan yang ketiga adalah dibandingkan, dikomparasikan, langsung dikritik langsung. 3 ini kalau dipakai, rasanya 70% lah itu berhasil. Ya, selama 3 tadi yang awal sudah dilakukan ya, memang ini untuk dia, memang dia tahu mau tanya apa, dan dia tahu digunanya untuk apa. Setelah training dia tahu gimana mempraktekkan tujuannya seperti apa.
Gitu Mas. Ya. Oke, baik. Ya, Coach, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari tentang pelaksanaan training atau pelatihan gitu ya. Sahabat tetap bersama kami ya. Nanti kami kembali setelah jeda berikut ini. Ya, kabar gembira untuk Anda pecinta pizza. Saat ini hadir Domino's Pizza di Kalijaten, Sidoarjo. Segera datang dan nikmati promo spesial opening store hanya di Domino's Pizza Kalijaten, Sidoarjo. Lokasinya ada di Jalan Raya Kalijaten, Kalijaten Timur, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sahabat segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium. Dan ini periodenya terbatas ya. Anda bisa juga order online di dominos.co.id atau call center 1500366. Domino's the best, aku sih yes. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, kali ini ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Muhammad Aziz Faisal bin Muhammad Zainuri. Dulu tinggal di Ketimang, RT 5 RW 2, Desa Ketimang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Muhammad Aziz Faisal bin Muhammad Zainuri, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin, nomor 90 pada hari ini, Kamis 9 Desember jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya, sahabat khusus warga Jatim, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, bebas BBN kedua, dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3 dan 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan dan menangkan juga hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai tanggal 9 September sampai 9 Desember 2021. Hari ini terakhir. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar PTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya
bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gawekno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sahabat, kita masih di program Bisnis Talk pagi hari ini bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Coach Humphrey, sebelum kita ke pertanyaan ya, ini ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ini tentang dampak ya. Sebenarnya dampak apa sih yang didapatkan perusahaan jika tidak melakukan training-training semacam ini gitu? Dampak apa yang nggak di gimana tadi? Dampak apa yang didapat oleh perusahaan jika tidak melakukan training semacam ini? Oh, berarti dampak negatif berarti ya? Dampak negatif jika tidak melakukan training, gitu kan? Ya pertama pasti ya anak buah mereka akan melakukan kerjaan yang di level yang sama terus. Kalau memang goalnya perusahaan tidak bertingkat, goalnya perusahaan tidak naik, target pendapatan perusahaan nggak naik, ya tentu nggak ada masalah. Tapi kalau target perusahaannya naik, target efisiensi naik, target efisiensi produksi naik, maka ini akan menjadi bermasalah. Target penjualan naik, ini akan menjadi bermasalah. Karena manusia itu adalah makhluk yang habitual, habit ya. Jadi kalau kita biasa melakukan pekerjaan itu, ya dia akan melakukan pekerjaan itu terus, otomatis. Saya kan kantornya di Control Center ya, di Surabaya Barat. Saking dulu sebelum pandemi kan, sebelum work from home, saking seringnya saya ke kantor, itu sampai kalau saya akan ke Surabaya Barat, itu bisa nyasar ke kantor loh Mas. Padahal tujuan saya bukan ke kantor. Tapi setiap kali saya menginjakkan roda di Surabaya Barat, otomatis itu rasanya kayak kudu di kantor terus ya. Karena jalannya sudah terpatri di benak saya, di alam bawah sadar, arahnya ke sana terus. Jadi kadang-kadang saya mau ke Surabaya Barat, tapi ke supermarket yang memang tidak di area kantor saya. Itu saya kadang-kadang kebablas masuk ke kantor, ke jalan kantor. Loh, pola pun yang gini. Gitu ya. Akhirnya saya mesti putar balik. Itu kayak otomatis. Nah, itulah kenapa kita manusia itu suka sekali mempertahankan status quo. Ya, jadi kita tuh suka sekali melakukan yang biasanya kayak gitu ya, semuanya ya, segini-gini aja aman, ya udah ini aja. Nah, ini yang berbahaya. Tapi dengan catatan kalau target perusahaannya naik loh ya. Kalau target perusahaannya sama terus dari tahun ke tahun ya nggak ada masalah. Berarti kita sudah di dalam kondisi yang optimal. Ya, jadi pertahankan kalau sudah bagus,
sesuai dengan goal kita. Tapi kalau goal kita naik, ya tolong di training. Training nggak harus keluar ya, training juga internal training ya. Jadi in-house training itu juga wajib rutin. Sesekali kita keluar jajan, bahasa saya, sekali jajan untuk menambah wawasan dan mendapatkan ilmu baru. Tapi training itu mesti rutin ya, sehingga antara goal dengan kompetensi itu dekat ya. Goalnya naik, kompetensi naik. Kalau goalnya naik tinggi, kompetensi di bawah, ya susah. Oke, baik. Iya, ini ada 3 pertanyaan yang sudah masuk, waktu kurang 7 menit ya. Bisa dibagi-bagi nih. Yang pertama dari Reni yang ada di Porong, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan oleh trainee agar bisa lolos saat mengikuti training pada awal diterima kerja? Jadi hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian dari Billy yang ada di Waru, sebenarnya apa sih coach perbedaan antara training sama mentoring dan coaching? Kok sepertinya ada yang sama gitu ya, yaitu pelatihan. Kemudian yang ketiga dari Joko yang ada di Kerembung ya, bagaimana untuk mempertahankan karyawan agar setelah pelatihan atau seminar atau workshop tidak lepas atau resign? Oke, yang pertama dulu ya. Jadi gimana caranya supaya Anda bisa lolos ya? Tanya standar lolosnya seperti apa. Jelas dulu apa yang akan dilatihkan, jelas dulu standarnya, kelolosannya seperti apa. Dan kemudian ukur diri Anda ya. Kalau Anda perlu belajar 2 kali lebih keras, ya belajarlah 2 kali lebih keras ya. Kalau Anda perlu 3 kali lebih lama membaca sebuah teks, ya tahu bahwa Anda lebih lambat misalkan, ya maka bacalah lebih lama 3 kali lipat. Ya, jadi tahu diri, pertama tahu standar, kemudian ukur diri Anda. Saya kira itu sih, sama tahu materinya ya, tahu mempelajari materinya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita nggak tahu standarnya kan nggak tahu yang dianggap lulus seperti apa. Contoh yang bagus seperti apa kita nggak tahu. Kalau nggak diberitahu bagaimana? Ya tanya dong. Kan yang kepentingannya kita untuk kita kerja. Ya. Yang kedua, bedanya trainee, ini pertanyaan bagus ya. Saya akan jawab secika-cikanya karena ini jawabannya panjang. Bedanya trainer, mentor sama coaching. Mentor itu adalah orang yang satu level, satu industri. Jadi kalau saya mau belajar masak, saya harus cari mentor yang memang ahli masak. Gitu ya. Kalau saya belajar masak, harus ada mentor yang di industri yang sudah terbukti ahli masak. Kalau saya mau belajar montir mobil, maka saya harus cari mentor yang ahli mobil. Harus satu ilmu. Satu keahlian gitu mungkin ya? Atau? Betul, satu keahlian. Ya, tapi dia lebih dulu dan dia sudah lebih berhasil. Trainer itu adalah orang yang melatih skill tertentu khusus. Ya, biasanya memang mentor ini ada trainernya. Jadi mentor itu ada kerjaan mentoring itu yang namanya training. Ya, jadi di dalam kerjaan mentoring ada bagian namanya training. Intinya adalah dia mempelajari skill khusus seperti training menjual, training negosiasi, training untuk menjadi customer service. Jadi itu adalah spesialisasi khusus. Mereka belum tentu memiliki profesi sebagai customer service untuk bisa mentraining customer service. Bedanya di situ. Kalau mentor, dia harus memiliki profesi yang sama. Sedangkan kalau trainer, dia mengerti ilmunya, dia mempelajari bidang khusus tertentu, dan kemudian dia melatihkan ke job desk tertentu. Jadi skill. Nah, kalau coaching bagaimana? Kalau coach itu adalah tidak harus sama di industri tertentu. Jadi misalkan saya meng-coach perusahaan di bidang garment, saya tidak punya bisnis garment. Apakah boleh coach? Oh boleh, karena yang saya coach itu adalah manusianya. Kemampuan daripada ownernya, kemampuan daripada SDM-nya untuk mengembangkan diri. Jadi ketika saya disewa sebagai coach, maka job desk saya beda ketika saya disewa sebagai trainer. Saya bagi 2 program. Jadi ada program training, ada program coaching. Nah, program coaching tujuannya cuma satu, yaitu membuat blueprint, mengembangkan SDM, mengembangkan SDM, manusia. SDM itu bisa manusia, bisa bosnya, bisa anak buahnya. Kan semua manusia ya. Jadi mengembangkan SDM untuk naik level lebih tinggi dari kondisi sebelumnya. Nah, level tinggi itu apa? Macam-macam. Biasanya nomor 1 adalah melakukan planning, ya, mengeksekusi planning dan membuat goal di dalam bisnisnya atau di dalam karirnya. Jadi kalau saya meng-coach eksekutif, ya, berarti saya membuat goal untuk karirnya, karir path, ya, jenjang karirnya naik, apa halangannya, bagaimana cara mencapai goal itu. Ya, saya membantu, saya meng-empower orang untuk mencapai goalnya. Jadi coaching itu adalah empowering, memberdayakan manusia untuk mencapai goalnya dia. Ya, trainer itu adalah untuk melatih orang menguasai skill tertentu. Mentor itu adalah orang yang membuat orangnya lain, mentee namanya, mentor, mentee, trainer, trainee, coach, coachee, gitu ya, itu ada II-nya, itu berarti muridnya. Mentor itu membuat mentee-nya
follow jejaknya dia. Jadi kalau mentor itu tugasnya sudah ikut caraku saja. Saya sudah berhasil, you follow me. Itu namanya mentor. Ya, mentor itu ikut saja. Ya, kalau trainer adalah mengajari skill tertentu. Kalau coach adalah mengempower orang mencapai goalnya. Kadang-kadang jadi satu bisa, tapi biasanya nggak mesti jadi satu. Akan dipisah-pisah sesuai kebutuhan. Semoga cukup jelas. Yang ketiga, aku lali mau Mas. Yang ketiga itu tentang ini apa? Sebentar ya, untuk mempertahankan karyawan agar iya gitu. Oke. Ini sebetulnya pertanyaannya tidak bisa dijawab karena manusia itu tidak bisa ketebak, Mas. Setiap pada saat Anda mau trainingkan, maka biasakan untuk membuat komitmen. Setelah kamu pada saat saya mau trainingkan, kamu ini masih mau kerja apa enggak di depan. Tapi di depan ya. Artinya orang bisa berubah pikiran di belakang, tapi di depan. Nah, secara administrasi kita bisa kunci, misalkan kalau ada sepakat training, Anda tekan kontrak, harus kerja minimal 2 tahun setelah training, baru boleh resign. Kalau enggak, Anda akan ditunda, bla bla bla. Itu bisa, walaupun tidak bisa dipraktekkan di semua perusahaan. Tapi ada yang mengikat secara administratif seperti itu. Ya, seperti di sekolah kan ada 2N+1, ya berapa tahun di luar negeri, Anda harus mengabdi sebagai dosen. Ingat ya, kalau di universitas kan gitu ya, disekolahkan ke luar negeri, kemudian kembali harus jadi dosen di lembaga pendidikan yang menyekolahkan itu untuk mengabdi jadi pengajar 2N+1 berapa tahun, dan seterusnya. Tapi intinya tidak bisa dipastikan orang itu tidak akan bisa. Itu kenapa proses training itu adalah investasi yang berkelanjutan. Jangan cuma berharap saya investasi sekali kemudian sudah selamanya dia udah bisa. Enggak, karena dia bisa resign. Ya, terus yang kedua, jangan menggunakan proses training yang sifatnya nggak direkam, selalu merecord sehingga Anda bisa melakukan itu berulang-ulang kepada anak baru Anda. Ya, jadi intinya begitu ya, jangan mengharap tidak akan resign, bisa resign. Itu kenapa kok investasinya berkelanjutan. Waktu itu saya mendingan nggak training daripada kalau saya training keluar uang terus resign. Ini pemikiran yang salah. Kenapa? Karena kalau anak buah nggak training, biaya atas kesalahan dia itu jauh lebih mahal daripada biaya training, walaupun dengan risiko anak buah kita setelah training resign. Orang yang nggak di training, tidak kompeten, itu mahal harganya. Mempertahankan orang yang nggak kompeten itu mahal, karena bikin salah, akhirnya salahnya itu jadi menggerus profit dan membuat perusahaan rugi. Jauh lebih mahal, guys. Wah, sudah habis 1 jam. Oke, baik. 8 sudah. Jadi sebenarnya yang harus kita perhatikan untuk training ini apa saja? Bisa dirangkum sekilas saja gitu. Yang pertama adalah SDM-nya itu harus tahu sebetulnya ini untuk dia. Maka harus disepakati dulu antara pemberi trainer dan trainee, pemodal ya, yang investasi bahwa ini untuk kamu. Pastikan dulu dia paham untuk dia. Kedua, trainee-nya harus paham dia harus belajar apa. Dia sudah tahu dalam hati saya mau tanya ini, saya ingin menguasai ini, saya harus ingin belajar ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia harus punya proyek yang jelas. Setelah selesai training ini mau dipraktekkan di mana dan apa ukurnya, apa tolok ukurnya, apa yang membuat dia tahu bahwa oh ya sebelumnya saya nggak bisa, sekarang saya bisa. Di proyek mana mau dipakai? Harus spesifik jelas. 3 tadi itu ya. Kalau ini dilakukan maka niscaya 70% dari program trainingnya pasti berhasil. 70%, 30%-nya tergantung masalah macam-macam. Tapi intinya mayoritas oke, aman. Semoga bermanfaat. Oke, baik. Mas Ilham. Terima kasih, Coach. Sukses ya. Sukses juga. Bye-bye. Bye-bye. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia ya. Kita tadi bicara tentang training yang selama ini kita ketahui ya, biasanya kita lakukan pada awal kita masuk kerja. Ternyata nggak juga seperti itu ya. Jadi pelatihan itu memang kadang-kala memang dibutuhkan tidak saat pada kita awal diterima, tapi juga pada saat-saat tertentu di mana perusahaan itu memang lagi membutuhkan pelatihan gitu ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang menyiarkan program ini secara serentak ya. Ini kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi pada RGR Tulung Agung, Ersal Nganjuk dan juga Praja Angkasa Trenggalek.